PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Halo Sobat Traders, pernah mengalami masalah trading atau bingung mau trading dari mana untuk Anda yang pemula? Yuk join bersama kami komunitas Forex Simpro. Bersama dengan kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading Forex, webinar tentang trading Forex setiap minggunya, dan yang pastinya, Anda bisa mendapatkan signal terbaik dari kami setiap harinya. Untuk gabung bersama kami, Sobat Traders bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Sobat Traders bisa klik link di bawah ini, dan Sobat Traders akan masuk ke dalam halaman berikut. Sobat Traders bisa memilih pendaftaran member baru, dan setelah itu, Sobat Traders akan diminta untuk share kontak number dari Sobat Traders. Setelah Sobat Traders telah mengikuti langkah tersebut, Sobat Traders akan diberikan link untuk join bersama komunitas kami. Selamat bergabung dengan komunitas Forex Simpro dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join dengan komunitas Telegram Forex Simpro dan profit bersama kami. Trade by yourself and safe trading bersama Forex Simpro. Kita mau lihat ini arah pasar mau kemana ya, kita bisa mau perkirakan level D-nya itu sampai di mana. 1 dan M30 ini, oh ini nih rata-rata dekat sini nih. Ini terendahnya nih hampir sama nih. Di sini kita pasang coba garis horizontalnya. Jadi kemunculan pin bar ini ya Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan signal untuk reversal. Selamat malam Sobat Traders, selamat bergabung dalam live trading Forex Simpro pada malam hari ini. Apa kabar semuanya Bapak Ibu yang telah hadir dalam Zoom meeting untuk live trading Forex Simpro malam hari ini? Ada Pak Gary Ho, ada Pak Heri, dan juga Pak Suratmin, dan semua Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih. Selamat bertemu lagi untuk malam hari ini. Saya dengan Dela dari PT Java Global Futures, dan hari ini kita akan ditemenin juga sama Pak Lindu, analis dari PT Java Global Futures,
yang akan membantu kita pada malam hari ini untuk melihat atau menganalisa bareng-bareng ya Pak Lindu ya untuk setiap pergerakan mata uang yang mungkin Sobat Traders juga pada saat ini ada sedang posisi atau ingin tahu pergerakan pairs yang sedang Sobat Traders tradingkan. Jadi nanti jangan sungkan pada saat sesi tanya jawab Sobat Traders bisa memberikan pertanyaan ya. Kalau Sobat Traders ingin tanya langsung silakan unmute, buka mikrofonnya atau bisa juga langsung tuliskan pertanyaan Sobat Traders di dalam kolom komentar atau mata uang apa yang ingin kita analisa sama-sama pada malam hari ini. Jadi bagi Sobat Traders yang mungkin baru pertama kali join dalam acara Live Trading Forex Pro pada hari ini, kami mengucapkan selamat bergabung. Kita akan langsung saja, kita akan sapa Pak Lindu. Selamat malam Pak Lindu. Selamat malam, Dela. Selamat malam semua. Sehat Pak Lindu? Sehat. Bisa mulai nih Pak. Malam hari ini kita sama-sama menganalisa dan semoga menjemput cuan malam hari ini. Oke. Oke. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Kita ini mau mulai trading. Saya masuk dulu ke MetaTrader ya. Saya share screen dulu. Ya, kelihatan ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini nih ada posisi euro ya saat ini ya. Kalau kita lihat di daily nih ya Bapak dan Ibu sekalian, ADX-nya ini di bagian bawah ini ya yang menunjukkan tren naik ini datar terus ya. Ada pertanda ini bisa nantinya bengkok ke atas gitu mulai naik ya. Apalagi ini juga stokastiknya udah di bawah. Nah kalau demikian ya ini memang trennya turun. Tapi per harian ini bisa terjadi koreksi kalau begini. Arahnya ke arah moving average-nya ya Bapak dan Ibu sekalian ke 1.0090 ya sampai 1.0121 ya. Nah, besok juga kan ada ini ya, ada data inflasi nih ya Bapak dan Ibu sekalian. Ada data inflasi Amerika Serikat malam-malam ya. Prediksinya naik. Ya 8,6% itu kan sudah tinggi ya, sudah rekor dalam 41 tahun terakhir. Tapi prediksinya besok naik lagi nih inflasi tahunannya ya ke 9% prediksinya. Kalau itu benar terjadi, itu dolar yang selama ini menguat ya karena naikin suku bunga terus itu bisa melemah ya. Jadi prediksinya dolar hingga besok itu bisa melemah kayak begitu ya. Nah, kalau memang demikian ya koreksi yang terjadi saat ini ya bisa terus naik nantinya posisi euro USD-nya ya karena dolarnya melemah. Nah, saat ini prediksinya itu mau ke level 1.0095 sampai level 1.0126 ya. Nah, kita lihat dulu di time frame H4 ini. Nah, time frame H4 ini stokastik kan lagi posisi naik. Oke. Dan arahnya ini ke dua arah garis ini kan ya. Nah, kita bisa aja untuk ambil posisi buy limitnya di sini, coba kita lihat ya. Kalau di sini 1.0036, sekarang kan 1.0057. Nah, kita lihat dulu H1-nya ya. Nah, H1-nya sih naik terus ya. Kita mungkin bisa pasang aja di sini. Buy limitnya ya, kita pasang pending order aja buy limit ya di level sesuai dengan posisi tertinggi ini
ya, SBH 1.0038, kita anggap aja 1.0040 ya, atau 1.0045. Kita pencet. Pasang ya. Kenapa kita buy limit? Karena kemungkinan di sini mentok, ya dia bisa turun dulu ke bawah gitu ya. Jadi 1 pending order ya. Lotnya bisa 0,1 ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ini price-nya 1.0045. 0043 mungkin ya. 43 atau 42. Oke. Mungkin 42 aja. Taking profit-nya ini arah target ke sini 1.0090 ya. 1.0090 berarti kita ambil 1.0042 40 poin aja ya, 82. Stop loss-nya ya kita ambil 1.0002 ya, kita masuk pasar. Oke, jadi pending order ya di 1.0042 di atas ini sedikit ya, karena prediksinya kalau sampai di sini ini kemungkinan nggak langsung naik tapi bisa balik dulu turun gitu ya. Di sini itu di level 1.0060 ya, kalau mungkin ada yang misalnya mau saya masuk aja langsung gitu ya Bapak dan Ibu sekalian, taking profitnya 1.0060 itu bisa kayak begitu ya, karena bisa saja ini ya naik langsung ke 1.0060. Saya kasih garisnya ya biar lebih jelas. 1.0060 atau 65 ya, jadi sesuai dengan posisi tertinggi ini. Nah, tapi saya ambil amannya ya. Amannya itu di level 1.00 buy limit ya, 0042 ya. Stop loss-nya udah dilihat 1.0020, 1.0082. Memang dampak penguatan dolar ini ya, kalau kita lihat ya, bahwa euro USD itu euro itu sudah hampir sama nilainya dengan dolar Amerika Serikat ya. Ini satu euro hampir sama dengan $1 kayak gitu ya nilainya. Tapi saat ini masih ada potensi untuk naik. Di mana naiknya itu sebenarnya ya karena Amerika masih menaikkan suku bunga ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini bisa dibilang kalau berdasarkan mingguan ya dia sedang koreksi gitu ya. Tapi kalau berdasarkan harian gitu ya, dia prediksinya sedang mengalami kenaikan ya. Jadi targetnya paling tingginya itu ke 1.0090 sampai 1.0120 ya. Yang terdekatnya itu 1.0060 ya. Mungkin ada yang ditanyakan di sini yang ada posisi euro USD. Mungkin sebelum saya tadi buy limit di sini mungkin ada yang sudah pasang euro USD sebelumnya? Posisi buy?
Nggak ada ya. Nanti Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan langsung, bisa secara langsung ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau misalnya nggak berani langsung, ya bisa lewat chat ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Lindu mungkin GU Pak, GBP USD. persis sekali. Saya baru dari Euro USD mau ke GU. Oke, saat ini di GU ya, kita lihat posisinya. Nah, kalau berdasarkan harian, ini kan sebenarnya masih dalam tren turun ya. Tapi seperti ini ya Bapak dan Ibu sekalian, kalau jauh dari moving average, dia ada cenderung untuk apa? Koreksi, naik ya. Ini juga yang terjadi, dia sudah turun sampai sini lewatin Bollinger-nya. Kan kalau lewatin Bollinger masuk lagi ke dalam ya. Akan ke arah moving average-nya. Di sini di level 1.1930 ya. Arah targetnya kita lihat di time frame H4. Nah, H4-nya terlihat nih di sini bahwa dia sedang naik ke 1880 ya. Kalau lewatin 1880 dia akan naik ke 1.1930. Nah, lihat time frame H1 di sini ya. Saat ini posisinya sedang ada di 1.1867 ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita lihat di sini. Nah, posisi sampai di sini nanti bisa terkoreksi kembali ya. Nah, amannya ini ya kita bisa ambil posisi sesuai dengan posisi terendah ini ya. Di sini ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini di level 1.1860 kita ambil di 1.1865 saja ya Bapak dan Ibu sekalian. Untuk GBP USD ya kita ambil pending order. Buy limit juga price-nya di 1.1865. Kalau 1865 sepertinya nggak bisa ini ya. 1860 saja. Oke. Di 1860 taking profit-nya di berapa? Taking profit-nya bisa di 1880 kembali. Ya. Stop loss-nya bisa di 1.1840. Kita masuk. Ya. Jadi arah targetnya ke sini sebenarnya prediksinya bisa sampai ke sini 1.1930-an ya. Tapi ini bisa terjadi kalau misalnya nih catatan buat Bapak dan Ibu sekalian, seandainya dia nggak ke 1860 naik gitu ya, bahkan melewati 1.1890 ya Bapak dan Ibu sekalian bisa masuk pasar di situ 1.1890 ya. Jadi bisa buy limit atau buy stop di 1.18, kalau buy stop di 1.1890 ya. Kalau buy limit di 1.1860. Jadi kalau buy limit targetnya di 1.1880, kalau buy stop yang 1.1890 targetnya ke 1.1930 ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau ambil buy stop GBP USD, buy stop itu artinya buy di atas. Maksudnya di atas 1.1880 ini dia ambil 1.1890 ya. Taking profitnya 1.1930 ya. Oke. Itu Oke, untuk Pak Lindu. GBP USD ya.
Ya, terima kasih. Banyak yang baru bergabung nih Pak Lindu. Tadi sudah setengah jalan bahas untuk GBP dan juga ya mata uang sebelumnya ya Pak ya. Ya, Baru baru pada join nih untuk Ibu Teresia atau Pak David. Mungkin bagi sobat traders yang ingin bertanya jangan sungkan ya mungkin bagi sobat traders yang pengen tahu pergerakan mata uang yang sedang ditradingkan atau mungkin Bapak Ibu sedang ada posisi pada malam hari ini bisa langsung ditanyakan dengan Pak Lindu. Malam hari ini kita live trading dengan teknik Stodak ya Pak Lindu ya. Jadi lebih Pak Lindu pakai teknik indikator stokastik dan ADX ya Pak Lindu ya. oh, Oke. ini ADX, ini stokastik, ya. Terlihat nih ya kalau di GBP USD ini di time frame H4 ini arahnya sedang arah naik, ya. Makanya tadi dipasang buy limit di 1.1860, ya. Taking profitnya 1.1880, stop loss-nya 1.1840. Atau kalau naik terus buy stop ya di 1.1890, taking profitnya 1.1930, ya. Stop loss-nya itu 1.1850, ya. Jadi kalau buy stop di 1.1890 masuk pasarnya. Oke, Pak Lindu udah langsung dari Pak Bagus nih, kayaknya langsung bahas gold aja Pak, karena hari ini gold cukup ini ya Pak pergerakannya ya dari pagi tadi ya. Mungkin bisa langsung bahas untuk gold sesuai dengan permintaan Pak Bagus. Oke, Pak Bagus. Kita lihat ini ya gold ya. Nah, kalau kita lihat gold ini saya perbesar. Range-nya itu saya masukin di time frame H4 aja ya. Range-nya itu masih ada dalam segitiga ini ya. Itu bisa kita tarik garis trend line dari sini ke sini ke posisi yang tertinggi tadi ya, yang sempat tadi pagi agak mengejutkan ya, naik. Nah, kemudian posisi terendah ini dari sini, grafik ini sama juga ke posisi yang terendah tadi pagi yang sempat dicapai habis naik terus langsung turun kayak begitu ya. Pergerakannya jadi masih ada di antara ini Bapak ya, Bapak dan Ibu, di 1737 sampai 1723. Jadi range pergerakannya itu masih tipis ya. Nah, tapi saya infokan ya Bapak dan Ibu sekalian, besok ada data inflasi. Data inflasi Amerika diprediksi mengalami kenaikan. Kalau itu benar terjadi, ya selama ini yang dolar Amerika selalu menguat, itu akan melemah, ya. Prediksinya bisa ke arah sampai 1751 di sini, ya. Atau juga 17 berapa ini kalau dilihat dari sini? 1764 atau 65, ya. Hingga sampai 1785. Tapi tentu saja, ya, itu bisa terjadi jika besok melewati area segitiga ini. Ya mungkin nggak itu terjadi, bisa. Kalau di sesi Amerika apapun bisa terjadi ya, pergerakan gold itu ya bisa tinggi sekali. Nah, Jadi sebaiknya gold posisinya gimana nih Pak Lindu untuk malam hari ini? kalau sekarang ini Kira-kira belum. karena mungkin ada bisa ambil posisi atau gimana Pak? Nah, ini kalau dilihat di sini ya, posisinya ini kan di area segitiga ini masih belum terlalu terlihat ya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin terlihat kayaknya mengecewakan banget nih malam ini, kok kayaknya
goldnya nggak terlalu terlihat ya arah pergerakannya, memang betul ya. Karena apa? Karena memang sedang dibayang-bayangi oleh apa? Penantian data inflasi besok. Ya. Jadi potensinya ini masih di paling enggak 17.28. Kalau memang dia lewat, ya dia masih bisa ke sini, ke posisi terendah ini. Ya. Nah, tapi sorry ya, sebentar ya. Saya kasih lihat. Ini kan arah segitiganya arah turun ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi kita bisa ambil sell dulu nih. Ya. Sell dulu di berapa? 17.37. Di sini ya. Karena kita lihat di sini dia lagi turun sini, nanti naik lagi di sini. Kita bisa ambil 17.37 kalau untuk malam ini ya, karena nggak ada data-data mengenai Amerika nih malam ini yang terlalu signifikan. Ya, data yang terlalu signifikan itu besok. Jadi kita bisa ambil untuk gold ya, itu sell limit di sini. Kita ambil sell limit. Sell limit. Ya, pergerakannya masih naik turun nih ya, tapi cenderung ini untuk turun dulu walaupun terbatas. Sell limit di 17 berapa? 37. Ya. 1737. Kenapa nggak buy limit aja di sini gitu ya? Karena ininya segitiganya arah turun, bisa aja ketika kita buy limit, totalnya masih terus arah turun ke 17.25 hingga sampai sini ke 17.21. Nah, untuk aman ya lebih baik di 17.35 kita ambil sell limit, jadi bukan buy limit di sini gitu ya. 17.37. Taking profitnya di berapa? Taking profitnya bisa di berapa ini? 17.28 ya. Atau ya kita pakai aja 17.30 aja ya. 7 poin aja. Oke. Stop loss-nya berarti 1744. Atau ini 1745, ini 1729 ya Bapak dan Ibu. Oke. Ya, kita masukin place. Nah, sekalian juga kita masukkan juga selain taking profit dan stop loss. Ya, kita masukkan sebentar. Ini Euro USD udah masuk posisi ya. Untuk gold 1737, stop loss taking profit sudah dipasang. Ya, kita masukkan juga trailing stop. Ya, kita masukkan klik kanan ini trailing stop. Ya, karena tadi kan 7.00 ya, berarti 700 poin. Kita masukkan ini custom. Kita bikin aja 400. Ya, maksudnya kalau nantinya jalan 4.00 gitu ya. Dia udah ketarik misalnya masuk 17.37 ya. Kemudian turun 4.00 ya ke 17.33.00 gitu ya. Nah, nanti stop loss-nya yang ini ketarik ke arah posisi masuk pasar ya. 1737 itu gitu stop loss-nya. Jadi bukan di area negatif lagi. Kalau terus makin turun gitu ya,
misalnya sampai ke 1730 gitu ya, belum sampai ke taking profitnya ya. 1730 itu kan berarti udah jalan 7 gitu kan ya. Trailing stopnya itu kan 4.00, dia udah narik, jadi sampai ke selisih 4 itu 1733 gitu ya. Jadi nanti 1733, sorry. 1733 benar ya. Jadi nanti akhirnya stop loss-nya itu udah nggak di area negatif lagi, tapi sudah ketarik ke area positif ya. Jadi selain pasang stop loss, taking profit, di gold itu pasang juga trailing stop ya, 400 poin alias 4.00 ya. Jadi dipasang juga trailing stopnya. Oke, jadi udah 3 posisi nih ya. Kita masuk pasar, 3 order, 1 udah masuk pasar ya. Sekarang ke arah profit, kita harapkan juga terus profit ya, balik lagi. Oke, mantap. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu, malam ini nih kita berharap 2 arah ya Bapak Ibu. Ini kesempatan untuk Sobat Traders bisa bertanya langsung dengan Pak Lindu. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar pergerakan market yang saat ini Sobat Traders sedang tradingkan. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanyakan saat ini karena kita masih ada waktu 30 menit ke depan untuk bisa kita sama-sama menganalisa pergerakan harga. Mungkin dari Pak Heru ada yang ingin ditanyakan, Pak Heru? Pak Karsidi, ini ada dari Pak Agung dari Denpasar, Bali ya Pak ya. Untuk ID Zoom Spiring Emerald mungkin bisa tolong dituliskan nama lengkapnya Bapak atau Ibu untuk ID Zoom Spring ya, Spring Emerald, bisa tolong diinformasikan untuk nama lengkapnya. Silakan Pak Lindu kalau mungkin ada yang ingin disampaikan kembali untuk mata uang yang ingin dianalisa malam hari ini. Oke, ya itu dulu ya. Jadi Euro, GBP, USD, terus kemudian, nah New Zealand ini ya besok itu ada rilis suku bunga Selandia Baru ya. Besok siang itu ya. Jadi ini agak riskan kalau kita masuk pasar saat ini. Kenapa? Bisa aja nanti besok paginya atau siangnya terus berubah karena masalah kenaikan suku bunga ya. Tapi saya kasih aja kira-kira ya arah prediksinya kira-kira kemana gitu ya. Oke, ini kita pakai Stodak biar jelas. Nah, nah kalau kita lihat ini di sini stokastiknya datar gitu ya. Ini ADX ini kan sebenarnya yang menguatkan tren ya, tren baik tren naik atau tren turun. Contohnya seperti ini hijau yang di atas merah. Ketika ADX-nya naik, ya, apa yang terjadi? Tren kuat naik. Ya, ketika ini yang merah di atas yang hijau dan ADX-nya dari datar terus naik, nah ibaratnya ini kayak vitaminnya gitu ya. Jadi penguatnya gitu. Ya. Jadi trennya apa? Semakin kuat untuk turun. Nah, ini merah di atas, tapi ini datar. Ya, memang saat ini pergerakannya itu sampai di sini nih. Paling sampai sini. Ya, kemudian bisa aja turun kembali. Tapi kan besok itu ada pengumuman suku bunga, ya. Makanya kalau dilihat di sini, kira-kira ini pasar sedang wait and see ini sebenarnya. Jadi kalau pasar dalam keadaan wait and see, kita
nggak usah paksakan untuk masuk pasar. Nah, kalau secara weekly, tren besarnya sih masih turun, ya. Jadi kalau misalnya kita punya posisi sell juga, ya, arah besarnya sih masih posisi turun gitu ya. Nah, kita lihat di time frame H4. Nah, H4 ini kan naik, tapi batasnya sampai sini, sesuai banget dengan Bollinger-nya. Dan kita lihat di sini memang yang hijau yang udah di atas, dan ini stokastiknya naik, ya. Tapi kembali lagi, ini belum menunjukkan kuat. Artinya apa? Bisa artinya konsolidasi. Jadi pergerakan hingga pagi besok, ya. NZD USD diprediksi masih di area sini. Di level 0.6097 hingga level 0.6146. Ya. Nah, kalau prediksinya sih belum terlalu jelas ya untuk Selandia Baru ini ya, apakah akan naikkan suku bunga atau enggak. Karena beberapa negara juga ada yang enggak menaikkan suku bunga. Jadi ada beberapa negara yang memang inflasinya stabil gitu ya, itu enggak menaikkan suku bunganya. Jadi memang benar-benar harus dilihat pergerakannya. Kecenderungannya sih masih untuk turun ya. Kalau dilihat dari apa? Dilihat dari mingguan ya. Ini stokastiknya masih turun, ini merah di atas dan ADX-nya masih terus kuat naik gitu ya. Jadi arah pergerakannya memang masih terus turun, bulanan juga seperti itu masih kuat untuk turun. Ya. Jadi kenaikan pada hari ini yaitu hanya koreksi saja ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya pagi-pagi ada mantengin misalnya, biasanya kan pasar yang bergerak lebih kencang itu Aussie USD dan NZD USD kalau pagi. Ini kisaran sell limitnya antara level ini. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, antara 0.6146 sampai 0.6181. Ini buat catatan aja ya Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kita nggak ambil posisi dulu ya. Nunggu suku bunga besok dirilis, suku bunga Selandia Baru. Oke, itu buat NZD USD. Nah, ini yang buat pagi juga Aussie, bagaimana pergerakan Aussie? Nah, kalau kita lihat antara Aussie dan NZD USD itu pergerakannya hampir sama ya, Bapak dan Ibu sekalian. Bisa dibilang hampir nggak ada perbedaan. Ya, posisi Australia dan juga Selandia Baru berdekatan, hubungan ekonominya juga sangat dekat, seperti itu, ya. Jadi pergerakannya bisa dibilang hampir sama. Ya, apa yang terjadi buat Australia mempengaruhi Selandia Baru, demikian juga yang terjadi di Selandia Baru bisa mempengaruhi di Australia. Nah, untuk Aussie USD sama dengan NZD USD, prediksinya ke sini ya Bapak dan Ibu sekalian. Ada kecenderungan untuk bisa sell limit ya. Tapi tunggu suku bunga Selandia Baru juga ini ya, karena pasti berpengaruh antara 0.6790 sampai 0.6832 ya. Ini jadi catatan Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa dicatat malam ini untuk bekal buat besok gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, besok paginya trading atau setelah suku bunga Selandia Baru dirilis. Ya.
Nah, mungkin ada yang ditanyakan yang lain. Kalau itu tadi Aussie USD, NZD USD, tapi kita nggak masuk pasar sekarang, ya. Cuma Euro USD. Nah, kita bisa lihat Euro USD mulai kembali naik, ya. Target tetap di sini, Euro USD, targetnya ke arah 1.0065, ya. Bahkan sampai ke arah 82. Ini kan 90. Nah, kalau misalnya di sini nanti 0065 sepertinya susah untuk tembus gitu ya. Kan tadi 42 ke 65 berapa? 42 ke 65 itu udah 23 poin. Ya kalau mau ngambil 23 poin udah dapet, ya ambil aja gitu aja, ya. Jadi diperhatikan untuk Euro USD, ya, kalau sudah mencapai sini sepertinya masih sulit untuk nembus, bakal balik lagi kayak gitu. Tapi misalnya Bapak dan Ibu sekalian mau bobo gitu ya, mau tidur, ambil aja nggak apa-apa. Atau kalau dibiarin aja ya juga nggak apa-apa, karena sudah dipasang stop loss dan taking profit, ya. Jadi tetap aman. Oke. Pak Lindu, ada mungkin ini pertanyaan dari Pak Agung. Beliau tadi sempat ikut, boleh bantu untuk info setting indikatornya Pak untuk BB dan MA-nya itu berapa, ADX-nya juga. Oke. Kita lihat di sini, Bapak dan Ibu sekalian, nanti bisa juga sih sebenarnya untuk lengkapnya mengenai Stodak ini kan pakai Bollinger, pakai moving average, terus pakai stokastik, ya pakai ADX. Ini bisa dilihat di video Forex Pro, ya, mengenai kombinasi ADX dan stokastik, juga mengenai Bollinger gitu ya. Tapi saya paparkan sebentar. Jadi kalau Bollinger ini kita ambil di indikator, ya. Kemudian tren ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Lalu ambil Bollinger. Ya, periodnya ini 20. Tetap ya, jadi nggak ada yang diubah. Deviasinya 2, terus kita oke gitu ya. Nanti muncul di sini. Lalu pasang ini moving average ya. Moving average ini periodnya ada 3, ada 5 ya. Jadi pasang 2, 3 dan 5 gitu ya. Warna bisa berbeda ya. Ini ada 2 moving average, 3 dan 5. Nah, kemudian ini untuk ADX ya. Kita klik juga indikator, kemudian tren, pilih ini ADX ya, Average Directional Movement Index ya. Nah, kalau kita klik ini di bagian parameternya ini ada plus DI, ada min DI supaya enak ya. Kalau plus itu kan positif ya. Bikin aja warnanya hijau. Kalau min, ya bikin aja warnanya merah. Ya ini bisa dipilih. Tapi supaya nggak membingungkan, langsung aja pilih plus itu hijau, min itu merah. Yang stylenya ini hitam ya. Stylenya ini maksudnya ini nih, yang menguatkan tren naik atau tren turun. Ya, jadi kalau dia lagi posisi naik gitu. Dan yang di atas mana nih? Oh, yang hijau. Oh, berarti yang hijau ini kan plus ya. Plus DI, berarti tren naiknya nih akan semakin kuat dengan naiknya yang hitam ini, style ADX-nya ini ya. Nah, kalau yang merah ini di atas hijau, terus ADX-nya yang style itu tadi yang hitam naik, nah, dia trennya kuat untuk turun.
Karena kita itu kalau trading itu kan bagusnya kan kalau sesuai tren ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi penting banget ini untuk mengetahui tren dengan bantuan DX ya. Oke. Nah, kemudian ini stokastik. Baik. Stokastik ini tren. Kemudian osilator ya. Kalau tadi tren ini osilator ya. Sorry. Indikator osilator terus pilih stokastik osilator. Ya. Oke. Oke, Pak Lindu. Sudah ya? Ya. Cukup menjawab untuk pertanyaan dari Pak Agung ya dari Denpasar. Mungkin pertanyaan dari Pak Giriho nih Pak untuk analisa Nasdaq bagaimana Pak trennya? Oh, Nasdaq ya. Bentar. Oke. Nasdaq kalau kita lihat di sini ya. Dia sudah sempat balik lagi karena semakin jauh dari moving average kan balik lagi ke arah moving average. Dia udah pas sampai moving average ya, akan lanjut nggak ke atas. Kalau kita lihat stokastik ini sebenarnya lebih cenderung untuk turun dan ADX ini minnya udah mulai di atas ya. Kita lihat coba H4. Nah, H4 ini memang plusnya ini yang hijau ini udah di atas. Ini juga ke atas, tapi baru terbatas di sini. Ini ADX ini yang style yang hitam ini nggak naik nih. Artinya apa? Ya paling cuma sampai sebatas ini dulu. Ya kalau ini break dan ini naik ya, maka dia terus naik arahnya ke sini. Tapi kalau enggak kuat di situ, dia balik lagi. Akan balik lagi ke sini. Ke 11.771 sampai 11.853 ya. Nah, kita lihat aja di H1 ini kan udah sampai sini mentok, dia kan balik tuh kan ya. Coba kita lihat M15-nya. Nah, M15 juga di stokastik ini udah mentok ya. Kita lihat M10. Turun M5 sama juga. Nah, jadi Pak siapa tadi maaf ya. Jadi begini Pak. Pak Geri. Ini udah Pak Jerry ya. Jadi ini udah mentok. Nah, kalau dia nggak lewatin level ini, sesuai tertinggi ini, sesuai ini, ya, dia akan balik lagi nih ke atas sini. Ini Bapak tinggal tunggu aja di M10 nih, kalau misalnya Bapak mau ngambil ini kan 11.946, 12.024 ya, cukup gede juga gitu ya. Tapi kalau lewatin ini arahnya kemana ke sini? Jadi sekarang Bapak tinggal nunggu ini nih. Dia breakdown atau tidak. Kalau tidak, dia bisa di M10 sama M5 ini balik lagi ke sini. Tapi kalau lewat, dia terus ke sini, turun. Ya. Jadi itu patokannya, Pak. Patokannya adalah garis ini, 11.945. Breakdown atau enggak. Seperti itu. Oke. Oke. Ya, satu pertanyaan terakhir lagi Pak dari Pak Geri. Beliau menanyakan untuk XAU kan sekarang sedang sideways. Terus kalau beliau lihat ya XAG cukup menarik bearish. Apakah XAG ikut terpengaruh juga dengan pergerakan DXY? Indeks dolar. Semua ya ngebaik gold itu atau XAG itu kan maksudnya perak ya, itu juga terpengaruh oleh dolar indeks juga ya. Tapi sebenarnya dolar indeks itu
itu hal yang bukan terhadap gold, bukan terhadap bukan terhadap perak gitu ya. Dia terhadap misalnya euro, GBP gitu ya. Tapi memang kebanyakan orang juga bikin dia jadi patokan, oh dolar lagi melemah nih. Berarti perak juga nanti ikut melemah seperti itu ya. Jadi sebenarnya Bapak dolar indeks DXY gitu ya, itu nggak dipakai sebenarnya untuk patokan pergerakan perak ya. Tapi karena perak itu juga terhadap dolar gitu, terkadang orang juga, oh ini dolar indeksnya lagi melemah nih, berarti nanti peraknya juga menguat kayak begitu. Tapi belum tentu juga seperti itu, kayak gitu. Demikian Pak. Cukup menjawab ya Pak Gary. Baik, Pak Lindu, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang tertulis di kolom chat seputar edukasi, kami sarankan Bapak Ibu juga dapat melihat setiap video-video edukasi kami yang ada di YouTube channel Java Global Futures atau di YouTube channel Foreximpro. Jadi kedua YouTube official kami baik Foreximpro dan juga Java Global Futures sangat lengkap untuk edukasi-edukasi dari basic ya sampai dengan yang advance, yang mungkin sobat traders yang baru memulai dan mengenal akan trading forex bisa juga lihat edukasi seputar forex, gold, trading oil atau yang lainnya di YouTube channel kami. Jadi untuk pertanyaan yang mungkin belum terjawab karena seputar edukasi bisa lihat juga pada YouTube channel kami ya di Foreximpro dan juga Java Global Futures, dan kita akan ketemu lagi pada hari Jumat untuk webinar edukasi pemula setiap hari Jumat jam 4 sore via Zoom juga, dan juga bisa saksikan via live streaming kalau nggak join di Zoom-nya. Dan jangan lupa untuk live streaming live trading ya sesi Eropa, kita akan ketemu hari Rabu jam 4 sore. Jadi kalau malam ini live trading Stoda pada sesi Amerika, tapi besok jam 4 sore hari Rabu kita akan live trading juga, live streaming langsung di YouTube dan Facebook-nya Foreximpro. Jadi bagi sobat traders segera setelah acara ini dapat memfollow sosial media kami dan juga dapat subscribe YouTube channel Foreximpro dan Java Global Futures supaya sobat traders selalu mendapatkan informasi jadwal-jadwal yang diadakan oleh Foreximpro baik itu live trading maupun webinar. Mungkin untuk presentingnya bisa di end dulu Pak Lindu. Ya, mungkin untuk malam hari ini cukup sekian. Nanti kita akan update kembali ya Bapak Ibu untuk setiap trading plan yang tadi sudah dirilis oleh Pak Lindu. Bagi sobat traders yang ada di grup Telegram Foreximpro Premium, kita akan update di sana. Atau mungkin bagi sobat traders yang member dari Telegram Foreximpro Community, kita juga akan update di sana untuk setiap trading plan yang sudah dirilis oleh Pak Lindu pada malam hari ini. Bagi sobat traders yang belum bergabung di dalam grup Telegram Premium ya, sobat traders di sana akan mendapatkan informasi terupdate mengenai analisa market untuk forex, untuk gold, untuk oil dan juga Nasdaq. Sobat traders dapat membuka account ya di PT Java Global Futures. Di sana sobat traders juga akan langsung dibimbing secara langsung dengan Pak Michael Yudi, ada Pak Lindu salah satunya dan juga Pak Swendi. Di sana juga sobat traders akan mendapatkan signal-signal yang lebih banyak dan lengkap di grup Telegram Foreximpro Premium. Itu saja malam hari ini informasinya. Bagi sobat traders yang ingin membuka account di PT Java Global Futures dan ingin tahu bagaimana caranya, dapat menghubungi setiap tim Java Global Futures yang mungkin sudah menghubungi sobat traders untuk join dalam acara live trading pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran sobat traders pada malam ini. Kita akan ketemu lagi dalam live trading selanjutnya. Selamat malam, salam profit. PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas.
Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Halo Sobat Traders, pernah mengalami masalah trading atau bingung mau trading dari mana untuk Anda yang pemula? Yuk join bersama kami komunitas Forex Pro. Bersama dengan kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading forex, webinar tentang trading forex setiap minggunya, dan yang pastinya, Anda bisa mendapatkan signal terbaik dari kami setiap harinya. Untuk gabung bersama kami, Sobat Traders bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Sobat Traders bisa klik link di bawah ini, dan Sobat Traders akan masuk ke dalam halaman berikut. Sobat Traders bisa memilih pendaftaran member baru, dan setelah itu Sobat Traders akan diminta untuk share kontak number dari Sobat Traders. Setelah Sobat Traders telah mengikuti langkah tersebut, Sobat Traders akan diberikan link untuk join bersama komunitas kami. Selamat bergabung dengan komunitas Forex Pro dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join dengan komunitas Telegram Forex Pro dan profit bersama kami. Trade by yourself and safe trading bersama Forex Pro. Kita mau lihat ini arah pasar mau kemana ya, kita bisa mau perkirakan level D-nya itu sampai di mana. 1 dan M30 ini, oh ini nih rata-rata dekat sini nih. Ini terendahnya nih hampir sama nih. Di sini kita pasang coba garis horizontalnya. Jadi kemunculan pin bar ini ya Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan signal untuk reversal.
H4 D1. Kalau di gold ini bisa juga lihat D1 ya. Jadi H1 H4 D1. Nah, untuk coba masuk posisi, nah ini kita masuk aja posisi ya, sell, karena sudah lewatin 17.15 juga. Arah target taking profit 17.10 akan berbalik turun. Itulah yang harus kita waspadai. Jadi di saat seperti ini gold udah kena profit ya, sobat trader sekalian, sudah dapat profitnya ya. Mantap.